Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ila anqal faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yathuru minha bid-dibahi wa ma la yathuru. Sini kan ya? Ya, nyimak sini kayaknya. Kemarin sudah selesai satu fasal, masuk di fasal berikutnya. Faslun, adapun ini ialah suatu fasal fi dzikri syai'in, di dalam menyebutkan sesuatu minal a'yani. Syai' itu minal a'yani, dari benda-benda, al-mutanajjisati, yang terkena najis. Menjelaskan benda-benda yang terkena najis. Kalau mutanajjisah itu terkena najis, tapi kalau yang dibahas ini benda-benda najis. Wama, dan benda yathuru, yang bisa suci, minha, dari a'yan, sesuatu yang bisa suci, minal a'yan, minha, dari a'yan, bisa sucinya itu bidibaghi, dengan disama. Wama, dan barang layat huru, ini atafnya ke dzikri syai'in ya, wa dzikri ma, gitu jadinya. Wama, dan menyebutkan sesuatu layat huru, yang tidak bisa suci, apa ma. Jadi di sini menjelaskan tentang benda-benda najis dan benda yang bisa suci dengan disama dan yang tidak bisa suci dengan disama. Sama itu apa? Nanti insya Allah akan dijelaskan ya. Kita baca langsung aja. Wa juludul maitati kulluha tathuru bid-dibaghi sawa'un fi dzalika maitatu ma'kulil lahmi wa ghairihi. Wa juludul maitati, adapun kulit bangkai, kulit dari bangkai, kulluha, seluruhnya, seluruh kulit bangkai, tathuru ialah, jadi khobarnya, tathuru ialah bisa suci, apa, julud jamak, jadi bisa di kulu jam'in muannasun ya. Tathuru, bisa suci, apa, julud, bidibaghi, dengan disama. Sawaun, ialah sama saja, fi dzalika, di dalam hal itu, di dalam hal itu kulit yang bisa disucikan dengan disama. Kulitnya apa itu? Sama saja, fi dzalika maitatu kulil lahmi, adapun bangkai dari hewan yang bisa dimakan dagingnya. Bangkai dari hewan, makul itu hewan yang bisa dimakan, al-lahmi, dagingnya. Wa ghairihi, ay wa ghairi makulil lahmi, dan bangkai dari hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Kalau yang bisa dimakan berarti ya bangkainya kambing, kambingnya bisa dimakan dagingnya. Kalau yang tidak bisa dimakan ya kayak bangkainya ular gitu. Nah, kulitnya ular, kulitnya kambing itu bisa disucikan dengan disama. Bangkai dari kambing, bangkai dari ular, itu kulitnya bisa disucikan dengan disama. Wa kaifiyatud dabghi, adapun tata cara menyama, ayyan zi'a, ialah menghilangkan siapa seseorang, fudulal jildi, kepada lebih-lebihnya kulit. Fudul berarti unsur-unsur di luar kulit itu. Mimma, dari apa, yu'afinu, yang dapat membuat busuk, yang bisa membuat busuk, apa, mahu, kepada kulit. Unsur di luar kulit yang bisa membuat kulit itu busuknya. Apa sesuatu yang bisa membuat busuk? Minad dami, berupa darah, wa nahwihi, dan semisal darah itu. Jadi yang dihilangkan dari kulit itu ya lebih unsur-unsur di luar kulit seperti darah, nanah, dan semisalnya, benda-benda yang bisa membuat kulit itu busuk itu. Nah, kalau benda-benda itu dibuang maka kulitnya nggak jadi busuk gitu. Menghilangkannya itu yanzi'a, ta'alluqnya ke situ. Menghilangkannya itu bisyai'in ta'alluqnya ke yanzi'a. Menghilangkan itu bisyai'in, dengan benda, hirifin, yang pedas. Maksudnya itu pedas, apa ya, pekat itu ya. Pekat bisa menghilangkan itu.
pekat bisa menghilangkan sesuatu namanya hirif. Itu ka'asfin seperti asaf. Ka'asfin seperti asaf. Saya cari dulu maknanya asaf, saya lupa. Ya, maknanya ka'afsin seperti daun tanaman afes. Afes itu katanya Google tuja. Memang salah satu tumbuhan yang menghasilkan semacam semacam gel. Gel itu ya apa namanya? Ya mirip kayak sampo, itu gel tuh. Kayak lendir ya, menghasilkan suatu lendir yang digunakan untuk menyamak memang afes itu. Walau kanal hirrifu najisan, sekalipun ada apa yang pekat itu ialah benda najis. Sekalipun ada yang pekat itu adalah benda najis. Contohnya seperti kadarki himamin. Walau kanal hirrifu najisan, sekalipun ada al-hirrifu apa yang pekat itu, yang pedas, najisan ialah benda najis. Contohnya seperti apa? Kadarki hamamin, seperti kotoran merpati. Jikalau ini jawabnya kafa ya. Walau berarti launya itu lau syarat. Seandainya benda yang pekat itu adalah benda najis seperti kotoran burung merpati, kafa maka cukup apa hirif yang najis fidzabhi di dalam menyamak. Illa kecuali semua kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak, kecuali illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, wal khinziri dan babi, wama dan sesuatu tawallad yang terlahir apama minhuma dari anjing dan babi, au min ahadihima atau terlahir dari salah satu anjing dan babi, ma'ahayawanin tohirin bersama dengan hewan yang suci. Contohnya perkawinan antara anjing dengan unta, maka anaknya anjing dan unta itu tidak bisa disama. Itu yang contoh min ahadihima itu. Kalau minhuma berarti anjing sama babi kawin silang, ya anaknya nggak bisa disama juga itu. Oke, wa atmul maitati, adapun tulang dari bangkai, wa sya'ruha dan bulunya bangkai, najisun ialah najis. Tulang dan rambutnya bangkai itu juga tergolong najis. Wa kada, dan demikian pula al maitatu, adapun bangkainya, aidon juga najisatun ialah najis. Demikian pula adapun bangkainya najisatun ialah najis. Wa urida, dan dimaksud biha dengan maitah. Apa yang dimaksud dengan maitah? Dikehendaki biha dengan maitah az-zailatu apa hewan yang hilang, al-hayatu apa kehidupan. Al-hayatu itu menjadi fa'il dari zailah. Hilangnya kehidupan bi ghairi dzakatin syar'iyatin, dengan tanpa disembelih secara syar'i. Jadi yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan yang nyawanya hilang tanpa melalui penyembelihan syariat. Jadi kalau melalui penyembelihan syariat bukan bangkai namanya. Oleh karena standarnya, karena definisi bangkai adalah seperti ini, fala istasna, maka tidak perlu dikecualikan hina idin ketika itu, hina id urida bihaza ilatul hayah bi ghairi dzakatin syar'iyatin gitu. Tidak perlu dikecualikan janinul mudzakkati apa janin dari induk yang telah disembelih, dari janin yang induknya disembelih. Idza kharaja, apabila keluar apa janin, min batni ummi, dari perut induknya, maitan dalam keadaan mati. Jadi kalau ada janin, kambing lagi hamil. Yang di dalam kandungannya kambing itu namanya janin kan ya. Kalau induknya itu disembelih, ternyata anaknya itu juga mati, itu tidak termasuk bangkai. Janin yang ada di dalam perut ibunya itu tidak termasuk bangkai. Kenapa? Li'anna dzakatahu karena penyembelihan janin itu fi dzakati ummi ialah di dalam penyembelihan ibunya.
meskipun janin yang ada di dalam perut ibunya itu tidak disembelih, secara kelihatan tidak disembelih, itu sudah ikut kepada penyembelihan ibunya. Karena ibunya disembelih, maka si janin itu juga dianggap disembelih. Jadi karena janin itu bukan bangkai, ya nggak perlu dikecualikan itu. Tidak perlu dikecualikan. Jadi ada ulama yang mengecualikan bangkai itu. Katanya janin itu pengecualian dari bangkai. Kalau pengecualian itu berarti pernah masuk dalam kategori bangkai, cuma dikecualikan. Itu namanya pengecualian. Tapi kalau tidak perlu dikecualikan, berarti memang tidak pernah masuk dalam kategori bangkai gitu. Wakada, dan ialah seperti janin, huwairu, adapun selain janin, minal mustasnayati, dari beberapa pengecualian, al-madkurati, yang disebutkan fil mabsutati, di dalam kitab yang diperluas pembahasannya. Summa, kemudian istasna, mengecualikan musannif min sya'ril maitati, dari rambutnya bangkai, qaulahu, akan pernyataan musannif, ilal adamiyah, kecuali manusia. Manusia akan mati tapi tidak disembelih secara syar'i, itu bukan bangkai, itu pengecualian. Artinya fa inna sya'rahu, maka sesungguhnya rambutnya manusia, tohirun, ialah suci, kamaitatihi, sebagaimana jasadnya, ya, sebagaimana jasadnya manusia, bangkainya itu juga suci itu. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Faslun, adapun ini ialah suatu fasal, fi bayani ma, di dalam menjelaskan sesuatu, yahrumu, yang haram, isti'maluhu, apa digunakannya ma, sesuatu yang haram untuk digunakan, ma itu minal awani, berupa wadah-wadah, wama, dan sesuatu ya juzu, yang boleh untuk digunakan apa ma. Wabada'a, dan memulai siapa musannif Syekh Abu Syuja bil awali, dengan yang pertama, yaitu benda yang haram untuk digunakan. Faqala, kemudian mengatakan siapa musannif, wala yajuzu fi ghairi dzaruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dzahabi wal fiddati. Wala yajuzu, tidak boleh, fi ghairi daruratin, di dalam kondisi bukan darurat, tidak boleh, li rajulin, bagi laki-laki, aw imra'atin, atau perempuan, tidak boleh apa? Tidak boleh isti'malu syai'in, apa, menggunakan sesuatu, min awani dzahabi wal fiddati, dari wadah-wadah emas dan perak. Wadah yang terbuat emas dan perak dilarang digunakan, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam kondisi tidak darurat. Kalau dalam kondisi darurat gak nemu lagi wadah kecuali itu, ya gak apa-apa ya. Kenapa? Hikmahnya kenapa kok tidak boleh pakai emas dan perak? Karena emas dan perak itu mengesankan apa ya, glamor ya. Jadi seakan-akan memperlihatkan kekayaan secara berlebihan kepada orang lain. Takutnya ada orang lain yang masih miskin, itu jadinya menyakiti hati orang miskin. Itu hikmahnya itu ya. Tidak boleh menggunakan la fi aklin, tidak di dalam makan, wala fi syurbin, dan juga tidak di dalam minum, wala fi ghairihima, dan juga tidak di dalam selain keduanya. Tidak boleh digunakan untuk makan, minum, atau selain keduanya. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira, wa kama, dan sebagaimana yahrumu, haram, isti'malu ma, apa, menggunakan sesuatu, dzukira, yang telah disebutkan, apa ma, yahrumu, haram, ittikhadhuhu, apa, menyimpan ma, min ghairi isti'malin, tanpa digunakan, fil asohi, menurut pendapat asoh. Jadi sebagaimana haram menggunakan wadah emas dan perak, juga haram menyimpannya. Ittikhadhuhu ay bimakna iqtina'uhu. Ada kaidah fikih, ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuhu. Sesuatu yang haram untuk dipergunakan itu juga haram untuk disimpan gitu. Maka dari itu wadah dari emas dan perak, selain dia haram untuk digunakan, juga haram untuk disimpan.
Wa yahrumu haram aidon hale pula al ina'u apa wadah al matliyu yang disepuh bidabin au fiddatin, bidabin dengan emas au fiddatin atau perak. Disepuh itu dilapisi ya. Wadah sebenarnya bukan terbuat dari emas dan perak, tetapi dilapisi dari emas dan perak itu. In hasala minat tilai, jikalau tercapai minat tilai dari sepuhan syai'un apa sesuatu, tercapainya itu biardihi dengan dipanaskannya al-matli, dipanaskannya al-matli sesuatu yang disepuh itu ala nari di atas api. Maksudnya bagaimana? Jadi sepuhan menggunakan emas dan perak itu haram ketika jika barang yang disebut dengan emas dan perak itu dipanaskan di api, dia menghasilkan sesuatu. Maksudnya ada yang netes itu. Ada yang netes, menghasilkan sesuatu yang lain itu. Nah, menghasilkan sesuatu yang lain itu adalah indikasi bahwa sepuhan itu banyak itu. Bahwa sepuhan itu banyak itu. Jadi kalau dipanaskan di api, tidak sampai ada yang netes, tidak ada yang keluar, tidak tercapai sesuatu yang lain ya, berarti sedikit. Kalau sedikit berarti diperbolehkan itu. Jadi yang haram, sepuhan yang haram itu kalau ketika dipanaskan netes itu, muncul sesuatu yang lain. Wa yajuzu boleh istimalu ina'in ghairihi apa menggunakan wadah selain emas dan perak. Ay ghairi dhahabi artinya bukan emas, wal fiddati dan perak, minal awani dari wadah-wadah an-nafisati yang bagus. Contohnya seperti apa? Kaina yakutin, seperti wadah yang terbuat dari permata yakut. Wa yahrumu harmalina apa wadah al-mudabbabu yang ditambal bidabbati fiddatin dengan tambalan perak kabiratin yang banyak, urfan secara urf, lizinatin untuk hiasan. Wadah yang ditempel menggunakan perak dan tambalannya memang banyak secara penilaian urf, menurut orang biasanya itu dinilai banyak, dan tambalan itu fungsinya hanya sebagai hiasan, maka haram itu. Fa'in kanat kabiratan lihajatin, fa'in kanat jikalau ada apa dobba itu, tambalan itu kabiratan ialah banyak, lihajatin karena adanya keperluan, jaza maka boleh apa sepuhan apa menggunakan wadah yang disepuh menggunakan apa perak banyak tapi asal ada kebutuhan. Tapi bolehnya ini ma'al karahati disertai ada hukum kemakruhan. Boleh tapi makruh, dianjurkan untuk ditinggalkan. Itu kalau sepuhannya menggunakan apa? Perak dan banyak itu. Au sohiratan atau sepuhannya kecil, urfan secara uraf. Menurut penilaian orang itu dianggap kecil sepuhannya. Sepuhan itu lizinatin karena sebagai hiasan, kurihat maka dimakruhkan apa wadah yang disepuh menggunakan perak yang sedikit meskipun tujuannya untuk hiasan. Kenapa kok boleh? Karena sedikit itu. Tapi ini untuk perak ya. Auli hajatin atau sedikit karena adanya kebutuhan, fala tukrahu maka tidak dimakruhkan apa sepuhan menggunakan perak itu kalau sedikit dan dibutuhkan. Bagaimana kalau emas? Amal dobbatu dhahabi, adapun sepuhan dari emas, fatahrumu maka ialah haram apa sepuhan mutlakon secara mutlak. Maksudnya mutlak itu apa? Baik banyak ataupun sedikit, baik tujuannya untuk sebagai hiasan atau memang karena adanya kebutuhan, hajat, itu sama-sama diharamkan. Kenapa ya? Karena emas. Kama sebagaimana keterangan sohaha yang mensohehkan kepada emas An-Nawawi, siapa Imam An-Nawawi. Jadi ada perbedaan hukum ya antara emas dengan perak. Dalam hal tambalan emas dan perak itu beda hukum. Untuk perak itu masih ada toleransi halalnya. Yaitu ketika kapan? Ketika kalau banyak tujuannya untuk hajat karena ada kebutuhan, atau sedikit secara umum itu nggak apa-apa. Apalagi sedikitnya karena kebutuhan, maka nggak lagi makruh, itu nggak ada hukum makruh. Tapi untuk yang emas
baik sedikit, banyak, hiasan, atau karena kebutuhan, itu haram secara mutlak. Ya, mungkin cukup sampai itu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma.